Ya, kita akan lanjut dengan tema kita tentang perpuluhan. Kita mulai dari ayat-ayat favorit yang disukai oleh gereja untuk mengajarkan perpuluhan, yaitu ada di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Ya, ini adalah ayat favorit yang selalu dibacakan. Dan lihat Maleakhi 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, ini ayat buat meden-medeni jemaat ya. Aku akan menghartik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa, sampai situ terlihat belalang pelahap, akan menghartik belalang pelahap. Wah, makanya kamu nggak diberkati, karena kamu nggak bayar perpuluhan, itu kata Pak Pendeta. Nah, bagaimana pandangan saya sendiri tentang perpuluhan? Semua ayat-ayat perpuluhan yang dikhotbahkan oleh Pak Pendeta di gereja itu selalu mengutip dari Perjanjian Lama. Ya, semua ayat perpuluhan yang dikutip Pak Pendeta di gereja selalu mengutip dari Perjanjian Lama. Nah, saudara lihat, ini saya di dalam kelas apologetik dan evangelis yang saya ajarkan, Anda bisa lihat di layar. Lihat, di kolom yang hijau sebelah kiri adalah Perjanjian Lama, yang sebelah kanan adalah Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, ketika Anda membaca Perjanjian Lama, maka Perjanjian Lama ini adalah sebuah metafora bagi hari ini. Nah, sebab kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Apa artinya Apa artinya? Alkitab kita ini adalah sebuah covenant, sebuah perjanjian. Kalau ada yang baru, maka yang lama itu berarti sudah nggak berlaku. Makanya ada yang baru, ya. Ada yang lama, ada yang baru. Kalau yang ada yang baru, maka yang lama itu nggak berlaku lagi. Itulah sebuah covenant. Makanya Alkitab kita bukan disebut surat, tetapi disebut covenant. Ya, Alkitab kita disebut covenant, perjanjian. Walaupun di dalamnya ada surat-surat. Nah, surat-surat itulah yang mendukung covenant itu. Nah, covenant adalah sebuah perjanjian dua belah pihak yang kedua belah pihak harus melakukannya karena mengikat. Nah, covenant yang lama sudah digenapi, ditutup oleh Yesus Kristus yang sebagai anak manusia di kayu salib, ya bangkit dan dia mengirim Roh Kudusnya buat kita. Nah, itu ditutup. Nah, di era Roh Kudus kita masuk ke dalam perjanjian baru. Itulah kitab Ibrani mengatakan ini sebuah perjanjian yang baru bagimu. Ya, itu sebuah perjanjian yang baru. Kita meninggalkan perjanjian yang lama. Nah, semua ayat-ayat perpuluhan termasuk Maleakhi 3 yang selalu ada di kantong-kantong persembahan dan di amplop-amplop persembahan atau di kotak kolektor Anda itu adalah berasal dari perjanjian lama. Ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail di dalamnya itu, tetapi saya sedang bercerita bahwa perjanjian lama itu Anda harus memahaminya secara metafora. Misalnya, bunuhlah homoseksual. Di perjanjian lama itu kan kalau saudara lihat kan ada di sekitar orang-orang yang bersetubuh laki-laki sama laki-laki kan harus dibunuh. Nah, apakah sekarang kita mau lakukan itu? Enggak, ya. Di perjanjian lama itu kan Anda disuruh disunat. Apakah Anda sekarang disunat? Karena untuk melakukan perjanjian lama ya? Enggak. Ya itu contohnya seperti itu. Tetapi banyak dari kita lebih suka ya pendeta-pendeta ini mengutip-ngutip dari perjanjian lama untuk meneguhkan ininya dia, tujuannya dia, memaksakan sebuah konsep. Nah, nanti pertanyaannya, apakah pendeta-pendeta ini disunat? Enggak, karena perjanjian persepuluhan itu asalnya kan dari Abraham. Dan Abraham itu disunat. Kemudian perjanjian persepuluhan itu diwariskan kepada orang Israel. Dan orang Israel disunat. Ya, di dalam mulai dari perjanjian Abraham, perjanjian dengan Israel,
Perjanjian dengan Musa sampai dengan kitab para nabi. Dan para nabi ini disunat. Dan perjanjian lama itu diperuntukkan bagi orang Israel, bukan untuk kita. Perjanjian lama itu diperuntukkan bagi Israel, bukan untuk kita. Nah, di dalam perjanjian lama, Yesus datang itu untuk menggenapi semua perjanjian yang lama itu, Torah dan kitab para nabi. Makanya Yesus selalu berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Torah dan kitab para nabi. Ya, saya langsung to the point aja ya, karena ini adalah Yesus datang itu untuk menggenapi Torah dan kitab para nabi, yaitu perjanjian lama. Tetapi di waktu Yesus datang, para imam, ahli Taurat, orang Saduki, mereka sudah punya pengajaran-pengajaran, Midrash Mishnah itu ya. Mereka sudah punya pengajaran-pengajaran yang kemudian dibuat bukunya menjadi Talmud. Ya. Dan perjanjian lama kemudian dibuat menjadi sebuah buku yang namanya Tanakh. Ya. Tetapi dulunya mereka itu ada sebuah pengajaran-pengajaran tradisi oral. Ada yang namanya Tanakh, ada yang namanya Talmud. Yang namanya Tanakh ini Torah, Naviim, dan Ketuvim. Yesus datang itu untuk menggenapi yang sebelah kanan, bukannya sebelah kiri. Makanya di dalam Matius 15 ayat 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Mengapa? Karena hanya Israel yang punya Tanakh. Kalau dia datang ya kepada orang Afrika bingung, apa yang kamu genapi? Kamu datang buat apa? Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang Afrika nanya, Torah yang mana? Datang sama orang Cina, Torah yang mana? Oh, kita makan babi, kita makan ular, kita ya kan, naga aja kita makan kok. Nah, makanya Yesus datang hanya kepada orang Israel, karena hanya orang Israel yang punya Torah, Naviim, dan Ketuvim. Dan Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ditutup oleh Yesus perjanjian lama itu, yaitu Torah, Naviim, dan Ketuvim itu. Ditutup dalam penggenapannya. Nah, kalau saudara buka di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan kematian Yesus di salib itu, maka Yesus membatalkan seluruh hukum Taurat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Dan mendamaikannya di dalam dirinya, menjadi satu dalam dirinya. Artinya apa? Di dalam dirinya sudah disalib itu, digenapi semuanya. Dan Lukas 16 ayat 16, kalau saudara baca, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Dan setelah itu, maka seluruh dunia, banyak orang berusaha menggagahinya. Itu terjemahnya salah, menggagahinya kan memperkosa itu kan. Bahasa menggagahi itu orang LAI itu ada-ada aja. Tetapi berusaha berebut masuk. Kenapa? Karena dulu kerajaan Allah itu hanya bagi orang Israel yang punya Torah. Tetapi Torah itu digenapi oleh Yesus dan dibuka kerajaan Allah itu bagi seluruh dunia, bagi goyim seperti saya, non-Yahudi seperti saya. Kerajaan Allah itu dibuka, makanya kita banyak orang berusaha masuk. Ya, tetapi lagi hanya melalui Yesus, karena dialah pintu itu. Maka kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi segala bangsa dibuka bagi segala bangsa. Kerajaan Allah itu bukan bagi Israel lagi. Jadi seperti itu maksudnya ya. Nah, kita kembali tadi ke Maleakhi 3 ayat 10. Ayat Maleakhi 3 ini adalah sebuah ayat di dalam perjanjian lama. Dan ini yang seringkali orang bingung. Nah, para pendeta pun tidak akan pernah sanggup mengambil ayat-ayat perpuluhan dari perjanjian baru. Nggak ada. Karena Yesus sendiri tidak mengajarkan perpuluhan. Sekalinya Yesus ngajar perpuluhan, dia malah sambil ngomel-ngomelin. Yang satu dilakukan, yang lain kamu tinggalkan. Artinya banyak orang ngasih perpuluhan, tapi dia malah ngasihnya dengan ngasih perpuluhan, tapi dia tidak melakukan yang terutama di dalam hukum Taurat, yaitu kasih. Ya, kasih kesetiaan. Itu malah nggak dilakukan. Malah dan waktu itu Yesus ngomongnya kepada ahli-ahli Taurat. Ya, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, persembahan persepuluhan sintan selasi kamu bayar, tetapi yang terutama dalam hukum Taurat tidak kamu lakukan. Jadi dalam rangka penggenapan itu pun bukan Yesus tidak pernah mengatakan direct order kepada murid-muridnya untuk membayar perpuluhan. Jadi perpuluhan itu jelas bukan ajaran dari Yesus dan para rasul. Bahkan di kitab para rasul pun tidak pernah dituliskan ajaran tentang perpuluhan. Ya, nah itulah yang kemudian banyak sekali orang-orang Islam
suka ngawur ya, ini pendeta perpuluhan, enggak semua pendeta, mungkin hanya 30% pendeta di dunia ini yang menganut perpuluhan, hanya sepertiga. Nah, tapi ini orang-orang Islam ini blow on dan bodoh, ya, dia pikir semua pendeta itu perpuluhan. Oh enggak, picik sekali, makanya lah jangan jadi Islam ya. Jadi Islam itu berarti kamu memutuskan untuk jadi bodoh. Ya cuman tahu apa kata ustadzmu, dunia itu tidak seluas musola kamu, ya. Dan banyak orang sekali suka ngawur, dia nggak ngerti. Nah, di dalam persepuluhan ini, orang-orang kemudian gereja yang menganut persepuluhan ini, karena kan tidak kemudian di dalamnya tidak ada ketentuan lagi. Pemerintah tidak bisa mencampur aduk, tidak bisa intervensi dalam persepuluhan ini, ya kan? Bahkan yaitu tadi nyaris bebas pajak kan, nyaris bebas pajak persepuluhan ini. Nah, jadi itu penghasilan yang bebas pajak. Makanya banyak orang, banyak pendeta-pendeta, ya, yuk join hang yuk. Maksudnya join hang itu bahasa itu ya, orang-orang kita bisnis gereja yuk. Nah, sama dengan mualaf center itu ya, bisnis. Yuk kita bisnis agama yuk, intinya begitu. Nah, dari para pebisnis gereja ini kemudian muncullah banyak sekali pengajaran-pengajaran yang palsu, mujizat-mujizat yang palsu, yang rebah-rebah palsu. Saya tidak mengatakan bahwa semua gereja yang menganut persepuluhan ini adalah gereja yang palsu dan sesat. Tidak, bukan. Karena banyak gereja yang tulus, yang hanya ikut-ikutan dari pengajar-pengajar sebelumnya, dan karena memang persepuluhan adalah pemasukan gereja yang paling besar, bukan dari kolekte tapi dari persepuluhan. Coba bayangkan, kalau satu, misalnya nih, kita ceritanya jemaat yang umum, yang di kota ya, kalau satu orang jemaat penghasilannya 5 juta rupiah, ya, satu orang jemaat penghasilannya 5 juta, dan pendeta ini punya 10 jemaat, ya, ada 10 keluarga, 10 keluarga itu kira-kira berarti ada 40 jemaatnya, itu gereja kecil banget ya, itu komsel itu, kalau di zaman saya dulu itu komsel, itu komunitas sel itu. Tetapi andai kata ini adalah sebuah jemaat, maka si jemaat ini yang penghasilannya rata-rata 5 juta, ngasih perpuluhan kepada Pak Pendeta, yaitu 500.000 rupiah. Ya, 500.000 rupiah, coba bayangin. Satu orang kasih 500.000 rupiah, ada 10 orang yang kasih 500.000 rupiah kepada Pak Pendeta. Maka Pak Pendeta punya 5 juta rupiah di luar persembahan mingguan. Ya, jadi kalau itu 10 jemaat ngasih 500.000, maka Pak Pendeta punya 5 juta setiap bulan. Dan itu puji Tuhan, Pak Pendeta bisa hidup yang layak. Tidak mewah tetapi layak. Kalau jemaatnya 100, rata-rata penghasilannya 5 juta, maka Pak Pendeta punya, itu kali 10, 50 juta. Karena 500.000 dikali 100, maka Pak Pendeta punya 50 juta. Pasti Pak Pendeta lebih kaya daripada jemaatnya. Ya, tentu harus dikurangi dengan sewa gedung, karena itu modal, ya, sewa gedung. Makanya ada beberapa pendeta yang tidak sewa gedung, karena gedungnya memang nggak bayar, dipinjami oleh jemaat juga, jadi nggak perlu bayar. Jadi tinggal bayar listriknya. Dan dipotong, kalau jemaat 100 itu nggak perlu pengerja ya, nggak perlu pengerja, kalau cuma 100. Saya dulu cuma 200, saya dulu cuma 200 ya, tapi bukan jemaatnya orang ya, itu benar-benar saya ingin jadi orang-orang dari Muslim, saya injili, terus kemudian masuk di dalam pos, dulu namanya pos PI, belum jadi gereja kami cukup besar ya. Terus dari pos PI ini kita mau berkembang jadi gereja, makanya saya ditahbiskan menjadi pendeta, tapi kemudian saya memutuskan untuk menjadi utusan misi. Nah, singkat cerita, saya mau kasih tahu, itu kalau jemaatnya 100, ya, tapi sekarang kalau jemaatnya 1000, ya, rata-rata gereja di Jakarta jemaatnya sekitar 1000 ya rata-rata. Maka Pak Pendeta sebulan punya 500 juta dan ditambah biaya-biaya pengerja dan lain-lain. Dan mulai Pak Pendeta pasti harus sewa gedung dengan 500 juta itu setiap bulan, ya, per bulan itu setiap bulan 500 juta. Dipotong lain-lain, dikelola segala macam. Nah, jadi kita tahu sekarang mengapa pendeta-pendeta itu kaya raya dan mobilnya mewah-mewah. Ya, pakaiannya bermerek, jalan-jalan ke luar negeri terus, ke Israel setiap bulan. Nah, dibaptis di Israel setiap bulan, di Yordan setiap bulan, ya kan. Nah,
Cuman saya lagi yang mau saya tekankan ada begini. Sayang sekali, bahkan ketika pendetanya itu sudah punya mobil yang mewah, punya Alphard, punya Ferrari, punya Porsche, maka pendeta ini tidak kemudian memberitakan Injil, tapi dia terus mengelola bagaimana khotbahnya bagus, supaya khotbahnya diterima oleh masyarakat. Kalau saya jelas nggak favorit ya khotbah saya. Kalau saya ngomong di Facebook kan saya keras, saya babat Trinitas, saya babat ini persepuluhan, saya babat dogma-dogma gereja. Jelas apa namanya orang-orang pasti marah dengan saya. Makanya orang-orang nggak mau subscribe YouTube saya atau memviralkan YouTube saya karena saya keras sekali menyakitkan perkataan saya tapi itulah obat ya seperti yang saya sharing kepada saudara hari ini tentang persepuluhan ya itulah fakta di dalam bisnis gereja